Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nishirinaisi Putri dengan NIM 857379111. Pada video kali ini, saya akan memaparkan praktikum IPA DSD tentang alam semesta, yaitu panas matahari dan gerhana. Mari kita simak satu-satu tiap percobaannya. Pada praktikum kali ini, saya akan melakukan percobaan panas matahari terlebih dahulu. Matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan di bumi. Matahari menghasilkan energi panas dan cahaya yang sangat besar sehingga dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Energi panas matahari membantu menjaga suhu bumi, mengeringkan pakaian, serta dimanfaatkan dalam teknologi tenaga surya. Nah, tujuan percobaannya adalah menjelaskan matahari sebagai sumber panas. Alat dan bahannya: 1. 2 buah tempat air yang sama ukurannya, 2 termometer, 3 lempeng plastik transparan, 4 stopwatch, dan 5 luxmeter bila ada. Pertama-tama, kita siapkan 2 wadah air dengan ukuran yang sama, kemudian beri air secukupnya, dan ukur terlebih dahulu suhu air semula pada baskom tanpa lempeng dan baskom dengan lempeng. Kemudian diamkan di bawah sinar matahari selama 30 menit. Dengan salah satu wadah diberikan lempeng plastik transparan. Setelah 30 menit, kita ukur lagi suhu air pada baskom tanpa lempeng dan baskom dengan lempeng. Ternyata pada baskom dengan lempeng menunjukkan suhu 35 derajat Celcius dan baskom tanpa lempeng menunjukkan suhu 33 derajat Celcius. Nah, setelah 60 menit, kita ukur lagi suhu air pada baskom dengan lempeng dan baskom tanpa lempeng. Pada baskom dengan lempeng menunjukkan suhu 41 derajat Celcius dan baskom tanpa lempeng menunjukkan suhu 36 derajat Celcius. Begitupun setelah 90 menit, kita ukur lagi suhu air baskom dengan lempeng yang menunjukkan suhu 44 derajat Celcius dan baskom tanpa lempeng menunjukkan suhu 38 derajat Celcius. Dan yang terakhir, setelah 120 menit kita ukur lagi suhu pada baskom dengan lempeng menunjukkan suhu 46 derajat Celcius dan baskom tanpa lempeng menunjukkan suhu 40 derajat Celcius. Berikut tabel hasil pengamatannya. Berdasarkan hasil percobaan, matahari merupakan sumber energi panas yang dapat meningkatkan suhu air. Hal ini ditunjukkan oleh kenaikan suhu pada kedua wadah selama pengamatan. Wadah yang menggunakan lempeng plastik transparan mengalami kenaikan suhu yang lebih besar dibandingkan wadah tanpa lempeng, karena panas yang diterima lebih banyak tertahan di dalam wadah. Selanjutnya ke percobaan kedua, yaitu gerhana. Gerhana merupakan peristiwa tertutupnya cahaya suatu benda langit oleh benda langit lainnya. Gerhana terjadi karena posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus sehingga cahaya matahari terhalang. Akibatnya, sebagian wilayah bumi menjadi gelap untuk sementara waktu. Tujuan percobaan ini adalah untuk membuktikan terjadinya gerhana. Alat dan bahannya: 1 bola pingpong, 2 statis berkawat runcing 3 buah, 3 bola plastik berdiameter 10 cm, 4 lampu senter atau proyektor film, dan 5 spidol. Pertama-tama, susun alat dan bahan menjadi seperti dalam video ini. Kemudian nyalakan lampu senter dan amati perubahannya. Gerhana matahari terjadi ketika bulan berada di antara matahari dan bumi. Akibatnya, cahaya matahari yang menuju bumi terhalang oleh bulan, sehingga sebagian atau seluruh permukaan bumi akan tampak gelap untuk sementara waktu. Gerhana matahari juga terjadi pada siang hari ketika bulan berada pada fase bulan baru. Nah, pada percobaan gerhana bulan, mengapa ya bulan yang ukurannya lebih kecil bisa menutupi matahari yang ukurannya jauh lebih besar? Hal ini terjadi karena jarak bulan ke bumi jauh lebih dekat dibandingkan jarak matahari ke bumi. Akibatnya, ukuran tampak bulan dari bumi hampir sama dengan ukuran tampak matahari, sehingga pada saat tertentu bulan dapat menutupi matahari meskipun ukuran sebenarnya jauh lebih kecil. Maka, gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga cahaya matahari yang menuju bulan terhalang oleh bumi. Akibatnya, bulan tampak gelap sebagian atau seluruhnya. Gerhana bulan juga terjadi pada malam hari ketika bulan berada pada fase purnama. Dalam peristiwa gerhana, terdapat daerah bayangan inti yang disebut umbra dan daerah bayangan samar yang disebut penumbra. Berdasarkan hasil percobaan, dapat dibuktikan bahwa gerhana terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, sehingga cahaya matahari terhalang oleh salah satu benda langit. Gerhana matahari terjadi pada siang hari saat bulan berada pada fase bulan baru dan terletak di antara matahari dan bumi. Sementara itu, gerhana bulan terjadi pada malam hari saat bulan berada pada fase purnama dan bumi berada di antara matahari dan bulan.
Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.